lagi untuk dipersiapkan. Mari kita masuk dalam doa persiapan. Segala puja puji dan hormat syukur kepada Bapa Allah kami yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Sungguh kami bersama mengucap syukur bila dipertemukan kembali dalam suatu ibadah yang hendak kami bangun bersama untuk mengagungkan nama-Mu. Oleh karena itu, Bapa, kami serahkan kepadamu setiap hati yang Bapa tunjuk untuk menyelenggarakannya. Bapak Gunawan, Bapak Dwi, dan hamba-Mu sendiri yang akan memimpin ibadah ini, penyertaan-Mu kami mohon. Demikian pula Pak Suyandono, Mbak Wita, Mbak Eta, Mas Andika, dan Pak Hasani selaku pengiring serta Mas Niko yang akan mengiringi musik. Kiranya Hu dimuliakan, diagungkan melalui tangan-tangan mereka. Demikian juga untuk anak-anakku yang saat ini mengoperasikan sebagai operator perekaman, sehingga nama-Mu dimuliakan dan jalannya peribadatan ini lancar, dijauhkan daripada gangguan-gangguan. Demikian Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya dan mohon Tuhan Yesus berkenan menata siapa-siapa yang hendak Bapa tugasi untuk penyelenggaraan ibadah malam ini. Matur nuwun Tuhan Yesus, kami berdoa penuh syukur. Amin. Yang bertugas malam hari ini untuk doa pengampunan dosa Pak Suyandono, untuk doa pembukaan Bu Eta, dan untuk doa syafaat penutup Bu Wita. Firman dari Kejadian 3 ayat 17 sampai 19, Pak Dwi. Okay. Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Selamat malam saudara-saudaraku. Sungguh atas kemurahan Tuhan bila kita malam ini diizinkan untuk bersama-sama di tempat ini mengagungkan nama-Nya. Dengan saudara-saudara kita di rumah, kita akan muliakan Dia, kita sembah Dia. Mari kita puji Dia dengan pujian yang pertama, dengan pujian yang terutama di dalam hidup ini. Kita nyanyikan 2 kali.
Yesus akan senang bila dimuliakan, ditinggikan. Namun catatannya harus dalam kebenaran dan kekudusan. Padahal kita ini tidak bisa untuk hidup kudus senantiasa. Malah seringkali yang ada sering mendukakan hati Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita ibadah kita supaya berkenan. Kita serahkan dosa-dosa kita, pelanggaran kita kepadanya, diiringi pujian di muka Tuhan Yesus. Kita berserah diri. Bila kita penuh kerinduan mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita, mari kita mohon ditahirkan sebagaimana pemazmur mengajar kita. Melalui Mazmur 51 ayat 12-14 kita ungkapkan dengan setungguh hati kita. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadaku, dan lengkapilah aku dengan roh yang terang. Kita mengaku dosa dan mohon pengampunan. Terpujilah Allah kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat ini, di malam hari ini, di muka Tuhan Yesus, kami mengaku Tuhan Yesus atas segala dosa dan pelanggaran kami di hari-hari yang kami lalui, yang sering akan perilaku kami, kata-kata kami, bahkan suara hati kami yang mendukakan hati Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan, kami mohon belas kasih Tuhan Yesus, orang yang berdosa ini, agar kami layak menghadap-Mu malam ini, agar kami bisa merasakan kasih setia Tuhan Yesus lewat kehidupan yang kami lalui, bahkan firman nanti yang kami dengarkan,
kami bisa merasakan dan ada kuasanya. Demikian Bapa, kami serahkan kehidupan kami masing-masing. Belas kasih Tuhan Yesus. Demikian doa kami. Kaminya berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Dengan yakin kita mendapatkan kemurahan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang dengan tulus mengaku dosa kepadanya. Karena itu, mari dengan rasa syukur, rasa hormat, kita masuk ke ruangan Maha Kudus. Mari dengan sukacita kita muliakan Dia, kita agungkan namanya bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup mulia, bermazmur bagi masuk dalam doa pembukaan. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa atas pengampunan dosa yang Tuhan Yesus telah curahkan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga pada malam hari ini Bapa melayakkan kami untuk masuk pelataran-Mu yang Maha Kudus untuk beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Bapa, kami menyerahkan jalannya ibadah Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu yang Tuhan Yesus utus di dalam memimpin jalannya ibadah. Pak Edi Mulyono, Pak Dwi Cahyono, Pak Gunawan, Tuhan Yesus berkati hamba-hamba-Mu sehingga Tuhan Yesus berkenan memakai hamba-hamba-Mu sehingga boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Bapa angkat segala kelelahan, Bapa angkat segala sakit penyakit, Tuhan Yesus gantikan dengan sukacita boleh melayani ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga
untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga Bapa, juga nanti yang akan membawakan doa syafaat, doa penutup. Bapak kiranya berkenan mendengarkan setiap seru doa kami, dan kami menyerahkan Bapa jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Kami serahkan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kiranya jika ada kuasa-kuasa lain yang ingin mengganggu ibadah kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang berkarya pada malam hari ini. Inilah Tuhan Yesus, doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, kita akan menerima siraman rohani kita melalui pernyataan firman oleh karya Roh Kudus. Mari kita sambut dengan pujian bagaikan tanah kering. Saudara kekasih Kristus, sebelum kita membaca dan mengumuli firman Allah, kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Syukur terima kasih kepadamu, ya Allah Bapakku. Malam hari ini kami diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan, menghayati kebenaran firman-Mu. Mohon Roh Kudus hadir membuka hati kami, pikiran kami, sehingga firman ini benar-benar akan kami pahami dan akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapak Gunawan yang akan menyampaikan hikmat pengajaran firman, sepenuhnya Roh Kudus yang menuntunnya. Hamba yang akan membacakan, mohon tuntunan Roh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman malam hari ini tertulis di dalam Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai dengan 19. Kejadian 3, Pak. Oh, saya ulang. Kejadian pasal 3 ya, ayat 17 sampai dengan 19. Demikian kesaksian firman Allah. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu,
dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin. Shalom Aleichem, Bishem Yeshua HaMashiach. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dilimpahkan kepada kita semuanya, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur atas waktu di mana kita masih diperkenan untuk bergaul dengan firman Allah, karena firman Allah inilah yang sesungguhnya menjadi sumber kehidupan kita semuanya. Tadi yang telah dibacakan dari Kejadian 3, 17 sampai 19, saya kira ini merupakan dasar dari pandangan hidup seseorang terhadap kehidupan di dunia ini. Karena seringkali kita selaku manusia itu salah memandang kehidupan kita yang seturut dengan kehendak Allah. Tadi disebutkan bahwa firman Allah itu menyebutkan, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya, itu ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-19 dikatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Dari sini sesungguhnya kita bisa menyimpulkan bahwa kehidupan di dunia ini adalah dipenuhi dengan keadaan yang susah payah. Oleh karenanya kita apabila berpikiran bahwa di dunia ini adalah kesempatan untuk hal-hal yang bersifat membahagiakan, menjadikan kita sukacita, dan kita itu seolah-olah ingin tinggal di dunia ini selama-lamanya, maka itu adalah bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan yang barusan kita baca ini tadi. Pada kenyataannya memang seorang ibu itu melahirkan anak dengan susah payah. Seorang bayi pun dia berproses untuk bisa duduk, untuk bisa kemudian berdiri, berjalan dengan susah payah. Kemudian kita tahu juga orang yang bekerja itu juga dengan susah payah. Tidak ada orang bekerja itu tiba-tiba dia menjadi seseorang atau memiliki peran yang begitu luar biasa. Ya. Kalaupun itu terjadi, pasti ada susah payah yang tersendiri. Dan kita tahu bahwa dalam setiap usaha, apakah usaha di bidang pertanian, di bidang apapun juga ya, saat ini kalau kita berusaha di bidang pertanian untuk mengolah lahan saja sudah sangat sulit. Ya. Tanaman juga mempunyai hama yang bervariasi berbagai macam. Bahkan harus dilakukan penyemprotan berkali-kali dalam satu minggu, bahkan dalam satu hari. Kemudian orang baik juga dimusuhi orang-orang yang jahat. Tetapi dunia itu mengatakan ya, beberapa saat yang lalu itu terkenal dengan istilah muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, ya kan? Jadi manusia itu inginnya seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan, menambahkan lagi, kecil dimanja.
muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya. Bahkan dia masih menambahkan lagi. Nah, apakah demikian kehidupan yang seharusnya kita alami? Mari kita belajar dari kehidupan orang beriman. Kita mulai bagaimana perjalanan hidup Nuh. Ya. Kita coba membaca akan kehidupan Nuh melalui Kejadian pasal yang ke-7, dimulai ayat pertama. Silakan dibaca. Lalu Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ya, jadi Nuh itu adalah orang yang dilihat Allah benar di zamannya. Ya. Diutus masuk ke dalam bahtera. Ya. Bahtera itu adalah perahu besar yang dibuat oleh Nuh atas utusan Allah. Pada saat Nuh membuatnya, keadaan dunia saat itu seolah-olah tidak ada masalah apa-apa, ya biasa-biasa saja. Dan Nuh membuatnya itu di atas sebuah gunung. Ya. Pasti ada cemoohan, pasti ada pertanyaan, pasti ada ejekan. Ya. Yang mana Nuh tetap setia, taat menjalankan perintah Allah ini. Ya. Kemudian dikatakan bahwa masuklah ke dalam bahtera itu, ya. Karena Nuh dan keluarga ini dianggap sebagai orang yang benar di mata Allah. Ayat 2. Ayat 2. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Ya. Jadi masuk ke bahtera itu bersama-sama dengan binatang. Ya. Yang tidak haram ada 7 pasang. Ya. Tidak hanya satu jenis binatang, tapi semua jenis binatang. Ya. Kemudian kita lanjutkan pasal 3, Mbak Eta. Pasal 3. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Ya. Burung juga demikian, ya. Selanjutnya pasal 3. Pasal 4. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Berikutnya 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi Nuh ini taat, ya. Nuh ini melakukan. Coba kalau kita pelajari, ya, bahtera itu panjangnya 300 hasta, ya. Lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Ya, itu hanya 130 meter kira-kira panjangnya. Lebarnya sekitar 20 meter saja, ya, tingginya sekitar 13 meter. Diisi oleh binatang, ya, seluruh jenis binatang, dan 7 pasang, dan ada yang 1 pasang. Kalau kita bayangkan keadaan itu, dan tidak sebentar, ya, untuk memasukkan binatang-binatang ini butuh waktu 7 hari, ya. Kemudian harus mengalami hujan 40 hari 40 malam. Saya di rumah, ya, beberapa hari yang lalu karena asisten rumah tangga ini izin karena ada liburan lebaran 2 hari saja. Saya hanya punya 1 binatang di rumah. Ya. Ketika saya tidak punya waktu untuk membersihkan rumah, itu tadi malam saya tidak bisa tidur karena bau dari anjing saya itu yang hanya 1 ekor ini membuat saya pusing, ya, karena liurnya itu ada di mana-mana, ya. Itu di rumah yang hanya 1
binatang saja. Ini ada sekian binatang di tempat yang tidak begitu luas, ya, dengan jangka waktu yang sangat lama. 7 hari untuk memasukkan 40 hari 40 malam untuk hujan, dan masih ada 5 bulan lagi mereka tinggal di tempat itu. Bagaimana rasanya, ya, Nuh dan anak menantunya ini hanya berdelapan. Mereka harus memberi makan, mereka harus membersihkan kotorannya, mereka harus hujan, air masuk, kemudian mereka harus membuang air itu. Ya. Ini pekerjaan yang tidak mudah dan pasti jerih payah yang luar biasa. Tapi Nuh melakukannya, ya, bersama dengan anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Ya. Nah, ini adalah ketaatan orang benar di hadapan Allah. Lalu, apakah hanya Nuh yang demikian? Kita bisa melihat bagaimana Abraham, bagaimana Daud, bagaimana Salomo, ya, bagaimana mungkin kita lebih jelas lagi apabila melihat kisah Yusuf, ya, anak Yakub ini. Kita tahu bahwa Yusuf ini adalah pemuda yang polos, ya. Dia pemuda yang tidak macam-macam. Dia anak bungsu dari Yakub, ya, yang disayangi, karena dia lahir dari Rahel dan itu adalah istri terkasih dari Yakub. Kemudian karena anak bungsu dia agak dimanjakan. Tetapi apa yang terjadi pada Yusuf ini ketika dia berusia 17 tahun, ya, ketika dia menceritakan tentang mimpinya kepada saudara-saudaranya dan kepada orang tuanya, dimaknai bahwa dalam mimpi itu diartikan bahwa saudara-saudaranya maupun kedua orang tuanya itu akan bersujud kepadanya. Ini memicu kemarahan para saudara Yusuf, ya. Sehingga ketika Yusuf diminta oleh orang tuanya menengok saudara-saudaranya menggembalakan domba-domba, ketika bertemu dengan saudaranya itu, Yusuf sudah diincar rupanya. Ya. Kemarahan, ya, keiri hatian para saudaranya itu mengancam Yusuf akan membunuh. Dan betul, Yusuf ditangkap, kemudian mau dibunuh. Untung ada satu saudara yang mengatakan jangan dibunuh, ya, si Ruben. Kemudian Yusuf ini dibuang ke dalam sumur kering, ya. Tidak puas di sana, diambil Yusuf ini, kemudian dijual ke orang Median yang tengah perjalanan ke Mesir. Sampai di Mesir dijual lagi Yusuf ini, ya. Dijual kepada keluarga Potifar, ya, yang mana keluarga ini, kepala keluarganya adalah kalau zaman sekarang itu pas pampres, ya, di kerajaan Mesir, ya. Dia kepala pengamanan Mesir, Firaun, ya. Di sana dia bekerja dengan baik meskipun dia harus sebagai budak, ya, harus bekerja sebagai budak. Tetapi kemudian Yusuf ini difitnah oleh istri Potifar bahwa dia akan memperkosa istri Potifar, meskipun kenyataannya adalah sebaliknya. Ya, setelah itu tidak semakin baik, dia dipenjarakan di Mesir. Hingga pada usia ke-30 tahun, ya, selama 13 tahun, Yusuf ini baru mendapatkan kesempatan dipanggil oleh Firaun, diminta mengartikan akan mimpinya. Dan ternyata apa yang diartikan oleh Yusuf ini tepat dan benar. Sehingga dia kemudian diangkat menjadi orang kedua setelah Firaun, dan memang kemudian saudara-saudara maupun orang tuanya datang kepadanya untuk bersujud, ya. Jadi ternyata orang benar ini juga mengalami hal-hal yang berat, ya. Tetapi apabila tetap setia, ya, kepada Allah, maka semuanya itu bisa dilewatkan. Kemudian kalau kita melihat zaman para rasul, baik itu
Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, ya, Yakobus, saudara Yesus maupun Paulus, ya semuanya itu mati dibunuh matinya. Kecuali Yohanes yang meskipun dia dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih, dia diperkenan untuk tetap hidup, ya, karena dia sampai dibuang ke Pulau Patmos dan dia menuliskan kitab Wahyu. Ya. Oleh karenanya kita melihat bagaimana pandangan hidup manusia ini, apabila keliru, maka jalannya pun akan keliru. Apabila kita melihat fakta ini, maka janganlah kita kemudian berharap bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang menyukakan hati kita. Ya. Tetapi apabila ada hal seperti yang dialami oleh para orang percaya ini, bahkan Tuhan Yesus pun mengalami hal yang tidak lebih baik daripada orang-orang yang percaya itu. Kita baca di Filipi 2, Filipi 2 ayat 8 dan 9. Ya, ini Rasul Paulus menjelaskan mengenai keadaan Tuhan Yesus Kristus. Filipi 2, 8 dan 9. Filipi 2 ayat 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Ketaatan Tuhan Yesus itu sampai membawa Tuhan Yesus mati, dan mati di kayu salib. Tetapi itulah yang kemudian membawa Tuhan Yesus ini ditinggikan oleh Allah. Ya, ditinggikan sampai dikatakan dikaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita saat ini ya mendapat cercaan, ya, mendapat hinaan, ya, mendapat permasalahan yang rasanya berat sekali, yang tidak mungkin kita itu bisa mengatasinya, ya, janganlah itu kemudian dipandang sebagai sesuatu yang buruk, karena itu adalah bentuk di mana kita ini mendapat didikan dari Allah. Ya. Karena apa? Karena sesungguhnya hidup di dunia ini adalah mengalami jerih payah, ya, susah, yang sebagaimana telah kita baca, kita saksikan pada orang-orang percaya hingga diri Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya. Tetapi kita harus tetap taat, setia, dan melakukan firman-firman-Nya. Karena apa? Kalau tadi Kejadian 3, 17-19, kita baca kembali di Kejadian 3 ayat yang ke-15. Di situ Allah berfirman, ya, untuk menghadapi apa yang telah dialami oleh Adam dan Hawa, yaitu kejatuhan dalam dosa. Allah berjanji di sini. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Jadi Allah Bapa ini berfirman, aku akan mengadakan permusuhan. Siapa yang ingin mengadakan permusuhan? Allah Bapa sendiri. Ya. Aku, kata Allah Bapa, akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Siapa engkau itu? Iblis. Ya. Dan siapa keturunan perempuan ini? Tuhan Yesus, ya. Jadi skenario kemenangan Allah, ya, atas iblis itu sudah disampaikan pada zaman Kejadian ini. Oleh karenanya kita jangan berkecil hati. Meskipun dalam kehidupan kita itu harus mengalami berbagai hal seperti itu, tetapi kita percaya
bahwa ada saatnya kita itu akan dimenangkan oleh karena kasih Allah Bapa yang akan berjuang melalui Tuhan Yesus untuk mendatangkan kemenangan kepada kita semuanya. Jadi di sini jelas bahwa di dalam Yesuslah ada kemenangan terhadap iblis. Bahwa di dalam Yesuslah maka kuasa kematian kekal dipatahkan. Ya. Oleh karenanya, mari kita terus mendekat, mari kita terus merapat, mari kita tetap setia taat dalam menjalankan firman-Nya. Ya. Kita baca berikutnya pada Yohanes 11. Karena sesungguhnya Yesus adalah kebangkitan, ya, dan hidup. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Yohanes 11, 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Ya. Jadi dikatakan di sana bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Ya. Ia akan hidup di sini itu, ia akan dibangkitkan, ya, dari kematian. Kemudian dikatakan walaupun ia sudah mati, ya, sehingga dia akan dibangkitkan. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, artinya akan mencapai keadaan hidup kekal. Jadi hanya di dalam Yesuslah, ya, kita mendapatkan kebangkitan dan hidup yang kekal. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita harus bersikap sebagai orang percaya? Apakah kita mau bertahan, ya, di dalam segala susah payah kita? Ya. Di dalam kita harus terus berjerih lelah di dalam kehidupan ini. Apabila kita memang sungguh-sungguh tetap bertahan, ya, bersama-sama dengan Kristus, taat setia dan melakukan kehendak-kehendaknya, maka bukan kita yang akan melakukannya sendiri, tetapi sebagaimana firman Allah Bapa tadi, bahwa aku yang akan melakukannya. Keluaran 14 ayat 14. Mas Andika. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, itulah. Ya. Jadi Tuhan itu akan berperang. Ya. Dan kita ini diam saja. Diam bukan berarti diam pasif, tapi diam berserah penuh kepada Allah, taat, setia, dan melakukan firman-firman-Nya. Ya. Ditegaskan juga dalam Mazmur 20 ayat 7. Oh. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya. Jadi Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada kita. Bukan kita yang mampu untuk mengalahkan iblis dan kembali memperoleh kehidupan kekal, tapi Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada kita, bahkan kemenangan yang gilang gemilang oleh karena tangan kanannya. Marilah kita sungguh-sungguh pada saat ini di dalam segala hal yang berat dalam kehidupan kita. Terlebih pada zaman akhir ini kita mengalami keadaan pandemi yang berkepanjangan, ya, virus yang bermutasi terus-menerus, dan ancaman-ancaman akan kematian. Tetapi janganlah kita surut iman kita, justru kita lebih mendekat, lebih taat, lebih setia kepadanya, dan menjalankan kehendak-kehendaknya. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan pemahaman ini dan memampukan kita
untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Saudaraku, sungguh luar biasa firman malam ini. Sebenarnya kita orang yang berdosa itu mesti masuk ke neraka, tapi karena kemurahan dan kebaikan Tuhan Yesus, kita diselamatkan melalui darah Yesus. Oleh karena itu kita harus melekat kepadanya, Dia yang telah baik kepada kita, yang telah setia sampai mati di kayu salib untuk kita. Kita harus menjawab semuanya itu dengan kehidupan yang seturut dengan kehendak-Nya. Kita ungkapkan rasa syukur betapa baiknya Tuhan Yesus menolong kita. Kita pujikan nomor 535. Kita pujikan bersama sambil menyerahkan persembahan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus, bahwa kami telah menerima firman-Mu yang begitu agung, begitu mulia. Bagaimana Tuhan Yesus menuntun kami untuk boleh meneladani orang-orang yang tetap taat, setia, manut, dan sampai akhir hidupnya. Dan bagaimana Tuhan Yesus memuliakan mereka. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendoakan untuk persekutuan-persekutuan doa yang telah Tuhan Yesus bentuk, baik yang ada di kota-kota di Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, dan juga Yogyakarta. Kami pasrahkan seluruh imam, Soko Guru Piranti ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persekutuan doa yang ada, khususnya imam yang sudah tua ataupun yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan Yesus kiranya menolong mereka, menopang mereka, dan tetap memberikan semangat dalam kehidupan mereka untuk taat setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan gereja-gereja yang ada, baik dengan para pendeta, pastor, pekerja gereja. Tuhan Yesus juga menolong mereka, kiranya memberkati setiap pelayanan yang mereka lakukan, sehingga nama Tuhan Yesus juga semakin dipermuliakan melalui gereja-gereja yang ada. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami serahkan pemimpin kami, baik
dari Bapak Presiden sampai yang terendah ke dalam tangan Tuhan Yesus, khususnya dalam menghadapi pandemi, dalam menghadapi segala bencana alam. Biarlah mereka juga memperoleh hikmat untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pada akhirnya juga menyerahkan persembahan sukarela yang telah kami berikan. Tuhan Yesus sendiri yang memberkati hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami tutup doa ini Tuhan Yesus dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin.